Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma taharatan linnufus wa nuran lil basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, man arada dunya fa'adaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'adaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'adaihi bil ilmi. Barang siapa yang mau bahagia di dunia, caranya dengan ilmu, dan bagi barang siapa yang mau bahagia di akhirat, caranya dengan ilmu, dan bagi barang siapa saja yang mau bahagia di dunia dan akhirat, juga caranya dengan ilmu pengetahuan. Syukur alhamdulillah, kita pada hari ini sudah memasuki tanggal 23 Sya'ban tahun 1447 Hijriah. Lebih kurang 7 hari ke depan kita akan masuk bulan yang ditunggu-tunggu oleh semua orang yang beriman, bulan suci Ramadan. Maka seperti yang selalu dilakukan oleh Nabi di bulan Sya'ban, beliau selalu berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Sya'ban dan panjangkanlah usia kami sampai ke bulan suci Ramadan. Kenapa bulan Sya'ban dimintakan keberkahan dan bulan Ramadan dimintakan panjang usia? Ini tidak lepas dari sebuah sabda Nabi yang lain, di mana Rasulullah di dalam sabdanya tersebut menjelaskan kepada kita kalau Rajab itu bulannya Allah, Rajab syahrullah, bulan Rajab itu bulannya Allah, kata Nabi di dalam hadis tersebut. Dan itu seperti yang memang dikatakan sendiri sama Allah dalam surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah hari dalam satu tahun 12 bulan, atau jumlah bulan dalam satu tahun sebanyak 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal arda
dan dalam 12 bulan itu juga Allah menciptakan langit dan bulan atau langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dan ada 4 bulan yang sangat dihormati sama Allah disebut dengan bulan haram. 3 berturut-turut, bulan Zulkaadah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. 1 yang terpisah, bulan Rajab. Maka kalau bulan Rajab yang lalu disebut sebagai bulannya Allah, bulan Sya'ban itu bulannya Rasulullah. Nah, pertanyaannya, kenapa Nabi menyebut Sya'ban itu bulannya Rasulullah? Bapak Ibu, sebelum bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah, tidak ada itu perintah kepada umat Islam, para sahabat, untuk bersalawat kepada baginda Rasul. Tidak ada perintah itu. Jadi surat Al-Ahzab ayat 56 yang di dalamnya Allah menegaskan kepada kita, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawat dan salamlah selalu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perintah turunnya di bulan Sya'ban. Maka Rasulullah sangat bergembira. Sebab itulah Nabi di dalam hadis tadi menyebut wa Rajab syahri, adapun Rajab itu adalah bulannya saya. Kalau tadi Sya'ban bulannya saya, Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulannya Rasulullah, dan bulan Ramadan itu syahru ummati, bulannya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebab itulah Bapak Ibu, di bulan Rajab ini yang kita mintakan adalah keberkahannya. Ya, silakan Pak. Ya, di bulan Sya'ban ini yang kita mintakan adalah keberkahannya. Bapak Ibu, yang diharapkan dari Nabi apa? Kecipratan berkahnya Nabi, kan? Karena kita nggak bisa seperti Nabi. Pertama, istri kita aja 1, Pak ya. Nabi 9 istri. Dari situ saja udah kalah. Ini bahkan masih ada yang bujang lapuk di samping Bang Ferry, ini bujang lapuk. Gimana mau jadi umat Nabi masih bujang? Ya moga-moga nanti cepat dapat istri dan 4 lagi istrinya. Allah Akbar, amin. Penting mendoakan orang lain 4 supaya kita kecipratan berkahnya juga. Kan ada hadis itu Pak, kata Nabi, man da'a li akhihi bidhahril qalbi illa waqala al malaku walaka bimislin. Barang siapa yang dengan tulus dan ikhlas mendoakan saudaranya dari hati yang paling dalam, itu para malaikat akan berkata, moga-moga kamu juga dapat seperti yang kau doakan kepada saudaramu. Ya, saya nggak doa untuk diri saya, doa untuk saudara-saudara saya ini. Ya, itu terserah mau malaikat mau doakan, yang penting istri saya nggak akan marah. Nah, kita nggak akan pernah bisa seperti Nabi, Bapak Ibu. Tapi moga-moga keberkahan dan kebaikan Nabi itu kecipratan kepada kita semua. Maka Bapak Ibu waktu duduk tasyahud, setelah baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, langsung kita kirimkan salawat kepada Nabi, kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala
Sayyidina Muhammad. Yang kita mintakan apa? Keberkahan daripada Nabi Muhammad itu. Moga-moga kecipratan kepada kita. Nah, doa yang sama diajarkan Nabi kepada kita. Kita minta keberkahan bulan Nabi ini, bulan Sya'ban. Dalam doanya, Allahumma barik lana fi Sya'ban. Moga-moga juga dengan bulan Sya'ban ini kita diberkati, Allah memberikan kita usia panjang sampai ke bulan suci Ramadan. Wa balighna Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kebetulan minggu yang lalu itu pengajian rutin saya di Masjid Liwaul Hamdi, Emperu. Jadi sebelum pengajian, pengurus masjid membuat pengumuman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah salah satu warga Emperu, masih muda usianya 52 tahun. Jadi Bapak Ibu, salah satu kebiasaan saya di bulan Sya'ban ini sebelum pengajian, kita ajak selalu itu jamaah berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Berkati Sya'ban, panjangkan usia ke bulan Ramadan. Pengajiannya tafsir. Tapi dalam sesi tanya jawab ada satu orang jamaah bertanya, Pak Ustadz, berarti kalau ada orang yang usianya tidak panjang meninggal di bulan Sya'ban, apa dia tidak diberkati? Aduh, pertanyaan mancing ini pertanyaan, salah jawab bisa kena parang saya sama Sohibul Bait yang meninggal dunia. Gimana nih jawabnya? Ya, syukur alhamdulillah saya seperti dapat ilham dari Allah waktu itu. Nabi Muhammad pernah ngajari kita sebuah doa, dan itu saya kira bagus sekali doanya. Di dalam doa itu Nabi Muhammad minta 5 perkara. Yang pertama, Allahumma aslih dinana alladzi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah keadaan agama kami yang dia merupakan pegangan kami dalam membimbing kehidupan. Bapak Ibu, diakui apa tidak, kita hidup sampai saat ini dibimbing sama nilai agama kan? Bapak Ibu nikah apa zina? Nikah, enggak zina. Kenapa? Karena agama merintahkan kita untuk itu. Bapak Ibu malam ini ke pengajian, kenapa enggak ke diskotik aja? Saya khawatirnya ada yang jawab, was, takut digrebek sama Bu Eliza. Tapi kan enggak. Bahkan Bu Eliza grebek itu pun karena dituntun sama perintah agama. Kenapa pada pakai peci? Karena agama bilang muru'atur rijal, dalam menutup kepala, muru'ahnya laki-laki, perintah agama. Jadi Bapak Ibu, dalam kehidupan kita dibimbing sama agama. Maka dalam doanya Nabi selalu minta agar agama ini terus baik, bisa menjadi pemandu dalam kehidupan manusia. Begitu juga kemudian Nabi Muhammad berdoa, wa aslih dunyana allati fiha ma'asyuna. Perbaikilah keadaan dunia kami, karena di dunia inilah kita hidup. Kalau dunia ini enggak baik, susah betul kita baik untuk urusan agama kita. Contohnya Bapak Ibu, waktu konflik Aceh, Bang Dedi mana tahun 98? Masih di Kampung. Oh, masih di Kampuang. 98 bisa nggak kita buat pengajian seperti ini? Nggak bisa, nggak berani kita. KTP aja merah putih. Bapak masih ada? Masih ya, alhamdulillah. Saya masih ada, simpan. Ya. Ini kalau Bang Dedi udah cuak nih kalau mau ke PAI. Sekarang aja nggak jadi PAI ya, kalau dulu jadi PAI. Nah, jadi kita minta juga diajari sama Nabi, perbaiki dunia, karena di dunia ini kita hidup.
Wa aslih akhiratana lati fiha ma'asyuna, dan juga perbaiki akhirat, karena siapapun yang hidup tempat kembalinya adalah akhirat. Nah, kemudian baru Nabi Muhammad mengajari kita doa yang ada kaitan dengan pertanyaan tadi. Waja'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair. Jadikanlah kehidupan bagi kami ya Allah sebagai sarana bagi kami untuk terus bisa berbuat kebaikan. Nah, berarti kalau kita masih kasih kehidupan besok hari, kehidupan itu harus kita dedikasikan untuk menambah amal ibadah dan amal soleh. Bapak Ibu masih diberikan hidup di bulan Rajab, moga-moga juga di bulan Ramadan. Tujuannya buat apa? Buat menambah amal soleh di bulan Rajab, di bulan Sya'ban sampai bulan Ramadan, persis seperti doa diajarkan Nabi tadi, waja'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair. Kalau kami ditakdirkan hidup panjang, maka jadikanlah kehidupan panjang itu sebagai sarana bagi kami untuk terus berbuat baik. Berarti hidupnya orang mukmin itu baik apa enggak? Baik. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad ngajari kita doa, waja'alil mautana rohatan lana min kulli syarr. Dan jika engkau menakdirkan kami mati besok, jadikanlah kematian sebagai cara bagi kami berhenti dari melakukan perbuatan buruk. Baik enggak berarti kematian, Pak? Baik. Ada orang hobinya itu ninggalin sholat, enggak pernah sholat dia, tapi tiba-tiba mati dia. Masih bisa nggak dia ninggalin sholat? Nggak bisa lagi kan? Baik nggak? Baik. Dia hobinya nabok ayah dan ibunya, mati nggak bisa lagi nabok ayah dan ibunya. Baik nggak mana dia? Baik. Kerjaannya sehari-hari menyakiti perasaan orang. Mulutnya itu comber, suka maki orang lain, suka menghina, merendahkan orang. Tiba-tiba mati, dia nggak bisa lagi hina orang. Baik nggak? Maka dalam tradisi mazhab Syafi'i, Bapak Ibu, sebelum jenazah disolatkan, dibawa ke masjid, disolatkan berjamaah, itu kan ada 2 atau 3 perkara yang disuruh tanya kepada jamaah takziah. Disuruh tanya tentang utang piutangnya. Kalau mayit itu nggak lepas utang piutangnya, jenazah bahkan nggak boleh disolatkan. Kalau yang kecil, yang mohon dimaafkan, yang bisa dimaafkan, tolong dimaafkan. Pekana pemaaf. Biasanya yang jawab kencang-kencang itu yang nggak ada utang. Kalau pemaaf nggak ada utang. Tapi toki kedai kopi yang tiap hari bang catat 5.000 apa? Itu jawabnya gini, Pak. Aku pemaaf. Itu gimana nagih 5.000 rupiah sama orang udah meninggal dunia kan? Dikatain sama kapung krit harga 5.000 mentah anak kapung mah. Nah, kalau utang piutangnya banyak yang nggak bisa dimaafkan, insya Allah pintu Ahlul Bait terbuka 24 jam kan gitu, untuk diselesaikan utang-utang dengan bawa bukti yang tertulis. Itu harus ditanya, Pak, karena dulu Nabi Muhammad pernah sekali waktu jenazahnya banyak utang. Nabi Muhammad nanya sama keluarganya, hal ala sahibikum dainun, apakah si men ini punya utang piutang? Ternyata dia saudaranya sahabat Nabi, Abu Qatadah. Abu Qatadah jawab, na'am ya Rasulullah, ini banyak utangnya. Apa kata Nabi? Shollu ala sahibikum, kalian sajalah yang sholat, saya enggak. Nah itu maka enggak boleh sholat sebelum ditanyai dulu. Kemudian baru Abu Qatadah jawab, dainuhu alayya ya Rasulullah, saya akan jamin utangnya dilunasi. Baru Nabi baru mau sholat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ditanya juga kepada jamaah takziah, bekah mayatnya urengget, gimana jawabnya? Kalau dia nggak pernah sholat, dia nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, durhaka orang tua, nyakiti perasaan sekampung, pengedar narkoba, penzina, mabuk-mabukan, main judi online, orang yang curi bor di jembatan Kutablang.
Masih bapak ibu bilang enggak gitu, atau ditanya pekah mayatnya orang enggak, gimana jawabnya Pak? Bisa jawab. Nah, biasanya masyarakat di situ terbelah dua, ada yang jawab tapi ragu-ragu, nah, ada yang diam. Nah, kata Imam Syafi'i tetap wajib jawab God, harus wajib baik. Tapi nipu enggak nipu. Kenapa? Karena kematian tadi doa Nabi apa? Wajalil mautana rohatan lana min kulli syarr. Maka jadikanlah kematian bagi kami cara kami berhenti dari buat dosa. Siapa ini kita yang enggak pernah dosa, Pak? Ada kan? Nah, kalau kita mati adalah cara bagi kita berhenti buat dosa, baik nggak itu? Baik. Dia nggak pernah sholat, berarti dengan kematian dia nggak bisa lagi ninggalin sholat, baik. Dia pengedar narkoba, berarti kalau dia mati nggak bisa lagi mengedarkan narkoba. Dia pemain judi online, berarti kalau dia mati sengaja judi online agak keras supaya ke sana. Berarti dengan dia mati nggak bisa lagi, masa main judi online di alam kubur. Itu ditempeleng sama mungkar dan nangkir itu. Nah, maka Bapak Ibu, kematian pun baik bagi seorang orang beriman, karena dengan kematian dia nggak bisa lagi buat perbuatan dosa. Nah, oleh sebab itu waja'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair. Kalau kita ditakdirkan usia panjang, hidup itu baik buat kita untuk bisa kita beramal soleh. Nanti di bulan suci Ramadan banyak sekali amal soleh yang menunggu kita untuk kita kerjakan. Tapi jika kita ditakdirkan esok hari mati, itu pun juga baik. Kenapa? Berarti itu mencegah kita dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan ya pengantar, karena kata Bang Didi ada tanya jawab. Sebenarnya kalau saya kepingin makan terus. Sayang nasinya kedinginan ya. Tapi apa boleh buat, kita kan sebagai jamaah harus patuh ketua kan. Sami'na wa ata'na kan gitu. Sekian pengajian kita pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Mizat yang sudah, berarti ini Ustadz kasih pengantar saja. Jadi malam ini kita kalau bisa sebanyak-banyaknya bertanya. Karena kenapa? Karena mau Ramadan. Fokus pertanyaannya yang kendala-kendala dalam bulan puasa atau bulan Ramadan. Karena ternyata pertanyaan di bulan puasa itu banyak sekali. Banyak sekali, kadang-kadang kita bingung mau tanya ke siapa. Kalau sekarang memang enak bisa tanya ke ChatGPT kan. Ini kayak mana hukumnya? ChatGPT langsung keluar jawabannya. Tapi kan nggak bisa juga kita beramal itu. Ini dasarnya. Ini kebetulan ada guru kita, mungkin kita bisa tanya. Karena Ramadan sudah depan mata, kayaknya 7 hari atau 8 hari lagi sudah memasuki bulan Ramadan. Ya, kepada bapak-bapak sekalian dan kawan-kawan sekalian, kami persilakan. Mungkin ada yang ingin bertanya nyangkut masalah Ramadan yang terkendala selama ini, kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya. Dalam Quran, Namanya siapa namanya? nama Devisa Putra. Devisa Putra. Devisa Putra. Devisa. Hah? Devisa, Ustaz. Egi. Devisa. Devisa. Devisa Putra. Oke. Dalam Quran di surah Al-Baqarah Allah ada bilang bahwa bagi siapa yang sakit atau sedang berada dalam safar, maka dia bisa mengqadha puasa dia. Itu kan adalah rukhsah dari Allah. Yang di ayat yang di penggalan berikutnya Allah bilang wa antasumu khairul lakum, dan lebih baik untuk dia agar dia tetap berpuasa walaupun dia udah punya rukhsah tuh. Kemudian saya pernah dengar lagi suatu hadis yang bilang
Allah ini senang jika rukhsahnya diambil, sebagaimana dia senang ketika maksiatnya ditinggalkan. Maka saya ingin nanya kayak mana korelasi antar ayat tadi yang bilang wa antasumu khairul lakum dengan hadis yang bilang bahwa Allah lebih senang kalau rukhsahnya diambil. Kemudian pertanyaan kedua, Ustaz. Pertanyaan kedua, kan kita semua tahu bahwa apabila kita nggak sengaja makan di ketika puasa, katanya itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah. Pertanyaan saya, ketika kita melihat saudara kita yang mendapat rezeki tersebut, dia makan nggak sengaja ketika puasa, apakah lebih baik untuk kita mengingatkan atau nggak usah kita ingatkan, karena kalau kita ingatkan takutnya memotong rezeki dia? Atau pun ketika misalnya kita yang dapat rezeki tersebut kemudian diingatkan oleh teman kita, yang itu kita diingatkan pas kita makan dan kita masih belum ada air nih, yang kalau kita nggak minum lagi takutnya kita nggak tahan puasa kita, Ustaz. Apakah bisa untuk minum seteguk setelah diingatkan? Sekian, terima kasih, Ustaz. Ini baru pertanyaan pertama udah berat. Allahu Akbar. Ya, ayatnya gini. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar. Nah, bagi yang sakit atau safar boleh diganti di hari yang lain. Kita nyebutnya qadha. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Tetapi bagi yang memang nggak sanggup lagi puasa, boleh bayar fidyah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Itu dibuat sama Allah untuk memudahkan kita. Allah tidak kepingin kita merasa berat dalam menjalankan syariat. Nah, di ujung ayat itu Allah bilang wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasa baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Kenapa demikian? Karena banyak hal meskipun bisa diqadha puasa Ramadan di luar bulan Ramadan, tapi banyak hal yang nggak bisa kita temukan di luar bulan suci Ramadan. Tadi di Masjid Baitul Sholihin Ulekaring itu ditanya juga sama jamaah. Contoh, puasa Ramadan boleh diqadha, salat tarawihnya bisa diqadha nggak? Kan fadilah salat tarawihnya nggak bisa dilakukan di luar bulan suci Ramadan. Tarawih itu salat qiyamul lail yang cuman ada di bulan suci Ramadan. Di luar bulan suci Ramadan tidak ada itu yang namanya sholat tarawih. Itu contoh. Yang kedua contohnya, Ramadan itu Allah bilang, Rasulullah bilang awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqu minan nar. Katakanlah kita tinggal puasa di tanggal 27, 28, 29. Itu kan penghujung Ramadan yang disebut sama Nabi itqun minan nar. 27, 28, 29, 3 hari bisa kita qadha di bulan Syawal boleh, Zulqa'dah boleh, Zulhijjah boleh, Muharram, Rabiul Awal. Tapi Rabiul Awal nggak usah diqadha lah, banyakkan duli. Susah. Susah puasanya nanti. Bisa. Tapi itqu minanarnya ketemu nggak di bulan yang lain? Nah, itu dia. Maka Allah bilang wa antasumu khairul lakum. Puasa itu masih tetap lebih baik. Kenapa? Mempertimbangkan banyak sekali fadilah Ramadan yang tidak bisa kita qadha di luar bulan suci Ramadan. Belum pahala sunnahnya dikira seperti wajib, dan ibadah wajibnya dilipat gandakan pahalanya sampai 1000. Belum lagi yang dapat Lailatul Qadar, ya kan? Banyak sekali. Itu tidak bisa diganti qadha di bulan-bulan yang lain. Terus Rasulullah ngomong di dalam satu hadis, rukhsatun hadiyatun minallah. Rukhsah itu hadiahnya dari Allah. Barang siapa yang menolak hadiahnya Allah itu kan nggak baik sama sekali. Kayak kita misalnya kasih hadiah sama seseorang,
hadiahnya ditolak, itu kan menyinggung perasaan. Nah, maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, makna daripada hadis rukhsah itu hadiah dari Allah bagi orang yang memang melakukan safar ataupun dalam keadaan sakit, yang kalau dia bertahan berpuasa mengakibatkan keadaannya tidak dalam keadaan baik. Itu berlaku hadis Nabi tadi, ar-rukhsatun hadiyatun minallah. Ambil itu hadiah Allah. Apa itu? Rukhsah untuk tidak berpuasa. Tapi bagi Bapak Ibu melakukan perjalanan jauh, siapa dekat Luk Semawe Banda Aceh dengan Banda Aceh Jakarta, Pak? Mana ada? Dekat Jakarta. Jakarta 2 jam 40 menit sampai. Kalau ke Luk Semawe sekarang mana ada? Antri lagi di jembatan Kutablang 2 jam. 8 jam sekarang ke Luk Semawe. Saya beberapa bulan yang lalu itu sempat ke Luk Semawe. Nah, ngantri di jembatan itu 1 jam lebih. Biasanya 5 jam, kali ini 7 jam ke Luk Semawe. Kalau Jakarta 2 jam 45 menit. Bapak Ibu kalau naik pesawat ke Jakarta di bulan puasa, buka puasa enggak? Nah, berarti berlaku ayat tadi, wa antasumu khairan lakum in kuntum ta'lam. Saya bulan Ramadan ini sudah terjadwal 2 kali safari Ramadan. 1 kali ke Aceh Utara dan Luk Semawe, puasa kedua berarti ya. Kalau puasa pertamanya Kamis, Jumat saya berangkat, Sabtu Minggu, Senin baru balik. Nanti sekali lagi ke pantai barat dan timur, pantai barat dan selatan. Itu saya safari Ramadan. Kira-kira saya puasa atau enggak puasa? Sangat tidak etis. Saya malamnya ceramah tentang puasa, tadi siangnya saya enggak puasa. Walaupun itu adalah rukhsah Allah. Nah, dalam keadaan seperti itu berlaku bukan hadis Nabi, tapi ayat tadi, wa antasumu khairan lakum in kuntum ta'lamun, gitu. Nah, jadi dia pada tempatnya. Rukhsah itu hadiah bagi Allah, dari Allah kepada kita. Bagi siapa? Bagi orang dengan perjalanan jauh atau sakit membuat dia tak kuat untuk berpuasa. Itu berlaku hadis Nabi. Tapi bagi orang yang melakukan perjalanan jauh atau dalam keadaan sakit, kadang-kadang kita puasa kan sakit juga, demam, masa buka puasa demam? Sakit mata, masa buka puasa? Bisul atau terkilir, masa buka puasa? Itu kan sakit juga. Tapi itu berlaku ayat wa antasumu khairan lakum in kuntum ta'lamun. Itu pertanyaan pertama tadi ya. Satu lagi apa saya lupa, kepanjangan tadi. Satu lagi. Devi. Oh, rezeki, buka puasa rezeki. Betul. Nah, jadi gini. Dalam hadis Nabi Muhammad bilang gini, man nasya fa'akala wa syaraba innama at'amahullahu wa saqahu. Barang man shoma fanasya summa akala wa syaraba fa innama at'amahullahu wa saqahu. Barang siapa yang berpuasa dan kemudian dia lupa sehingga dia makan dan minum, sebenarnya dia diberi makan dan minum sama Allah. Nah, sebab itulah muncul kalimat rezeki. Tapi di dalam hadis itu Rasulullah tidak pernah ngomong rezeki, karena sesuatu yang diberi makan dan minum sama Allah itu kan rezeki. Seperti itu pemahaman kita dari hadis Nabi Muhammad tadi. Yang membatalkan puasa apa? Bukan hanya memasukkan, tetapi mengeluarkan sesuatu dengan sengaja dari rongga mulut. Nah, jadi banyak orang kita keliru, yang batal puasa itu cuman memasukkan. Mengeluarkan sesuatu dengan sengaja dari rongga mulut juga membatalkan puasa. Contohnya kita masukkan jari tangan kita untuk muntah, itu batal puasa.
Kalau muntah nggak sengaja, rezeki dari Allah juga. Sama kayak makan nggak sengaja, lupa. Muntah nggak sengaja, sama rezeki juga. Maka di dalam kitab itu ada iftiroidiyah bagus sekali dari Imam Syafi'i ya. Jadi Imam Syafi'i buat tamsilan Bapak Ibu. Ada orang beli roti, orang Arab kan makan pokoknya roti ya. Roti itu dipakai untuk buat sahuran. Roti itu kan sebelum jadi roti dia adonan tepung. Waktu dia masih berbentuk adonan, dalam roti itu jatuh seutas tali, panjangnya kira-kira 1 meteran. Masuk ke dalam adonan, menyatu dengan roti, kemudian adonan jadi roti, rotinya dijual, dibeli sama seseorang buat makan sahur. Waktu dia makan sahur, lagi enak-enaknya makan sahur, tiba-tiba azan subuh. Kalau sudah azan subuh itu kan nggak boleh makan lagi. Kalau masih imsak itu masih boleh makan, walaupun afdolnya kita berhenti makan. Tapi kalau sudah dengar azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu memasukkan sesuatu yang baru, nggak boleh lagi. Apa yang ada dalam mulut silakan dihabiskan. Ternyata waktu roti ini dimakan buat sahur, talinya itu masuk ke dalam perut, ke dalam rongga mulut, setengahnya lagi di luar. Tiba-tiba azan, 50 sentinya masih di luar, 50 sentinya sudah masuk ke dalam rongga mulut. Pertanyaannya Imam Syafi'i, status puasa orang hari itu gimana? Gimana sahnya, Pak? Kalau dia telan benang itu berarti memasukkan sesuatu dengan sengaja ke rongga mulut, batal kan? Kalau dia cabut benang itu, dia tarik, berarti mengeluarkan sengaja sesuatu dari rongga mulut, batal juga. Terus gimana solusinya? Kata Imam Syafi'i, semoga tidak ada di antara kita yang kejadian seperti itu. Maknanya apa? Kalau tidak sengaja, itu tidak dianggap masalah. Sampai ada orang yang kemudian memberitahu kepada orang tersebut kalau kita sedang lupa makan dan minum. Kalau tidak ada yang memberitahu, boleh terus makan dan minum. Ini persis sama Bapak Ibu seperti cerita kita tentang orang sholat. Imam di tapak kakinya kena tai cicak. Dan imam nggak tahu kalau dia bernajis, di tapak kakinya ada tai cicak. Tai cicak itu kan najis. Batal nggak sholat imam? Tidak, kalau tidak tahu. Yang batal siapa? Yang melihat, yang tahu. Kalau ada kemaslahatan banyak orang, kata Imam Sya'rani, ini jangan dikira saya ngomong nggak ada referensi, nanti boleh buka kitab judulnya Mizanul Kubro. Bahkan kitab itu pernah kami ngaji di Masjid Babul Iman Ketapang itu. Saya lupa halamannya, di bab taharah itu dijelaskan oleh Imam Asy-Sya'rani. Judul kitabnya Mizanul Kubro. Maksudnya ini jangan ada fitnah, karena ada nyebar, wah itu saya ngomong nggak ada referensi. Ada referensi. Kalau mau debat-debat boleh buka-buka kitab nanti. Ya, di dalam kitab Mizanul Kubro, Imam Sya'rani ngomong gini, dalam keadaan seperti itu orang yang tahu lebih bagus diam. Kenapa? Berkaitan dengan kemaslahatan orang banyak. Kalau dia bagi tahu imam, berarti sholatnya imam jadi nggak sah, karena imam sudah tahu dia dalam keadaan bernajis. Kalau sholat imam sudah tidak sah, maka berkonsekuensi luas kepada seluruh makmum. Nah, maka dalam kasus itu nggak usah bilang, udah diam aja. Terus gimana? Kamu aja yang ulang sendiri. Nah, kalau tidak berkaitan dengan banyak orang, beritahu. Hai, Bek Pak Juhli. Umah kedua. Yang puno rezeki. Majino, yang kenli rezeki. Sama kayak lihat perempuan cantik depan kita. Kan Ali bin Abi Thalib itu kan kasusnya Rasulullah. Ya Ali, lakal ula wa alaikas saniyah.
Ali, rezeki kamu lihat pertama, yang kedua dosa. Ya kan? Gitu juga makan. Ya, maka syukur-syukur kalau makannya enggak yang pedas. Kalau makannya pedas itu laknat namanya. Makan mie Aceh tiba-tiba dikasih tahu, "Hai, tengah puasa, astagfirullahalazim." Nggak bisa lagi minum air. Ya. Saya dulu punya teman namanya, sekarang wakil ketua MPU di Aceh Tenggara ini, kalau beliau nonton ini bisa nanti kasih tahu. Jadi Tengku Anwar Effendi itu kakak kelas saya setahun di Mesir. Jadi kami waktu bulan Ramadan buat piket masak, buat sahur dan berbuka. Hari itu kebetulan beliau jadi piket masak sahur. Masaknya mie, Pak, dan beliau pinter masak, terkenal pinter masak, tapi mie-nya agak pedas. Mie makan nasi dengan mie, kan itu anak kosan banget Bapak Ibu. Kalau anak kosan itu andalannya Indomie itu, pakai nasi putih, pakai telur. Mie-nya lumayan pedas. Nah, setelah kita sahur, ngobrol. Dia lupa minum air, tiba-tiba bunyi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu seumur hidup dia di Mesir paling menderita hari itu dia puasa. Apalagi puasa di Mesir itu Pak bukan 12 jam, 13 jam. Kalau musim panas itu bisa 17-18 jam puasa itu dalam suhu 45 derajat. Jadi bibirnya doer sepanjang hari. Pedas nggak sempat minum air ya. Nah, jadi baiknya kalau tidak berkaitan dengan kemaslahatan orang banyak, kita kasih tahu. Kamu sudah rezeki tadi, ini bukan lagi rezeki. Tapi kalau berkaitan dengan kemaslahatan orang banyak, lebih bagus tidak usah diberitahu. Ya cukup kita saja yang tahu, cukup kita menjadi penanggung supaya orang lain tidak terbebani harus mengulang dengan syariat yang sama. Mungkin seperti itu. Ya, kami persilakan, mungkin ada lagi yang lain untuk yang ingin bertanya seputar puasa, seputar Ramadan, kami persilakan. Ada lagi? Kayaknya udah nggak sabar untuk unduri kita, Ustaz. Gimana? Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ustaz mau nanya, Ya, silakan. untuk niat puasa yang dari awal, itu kan kita niatnya untuk sebulan penuh. Mana tahu kita nanti nggak niat, lupa sehari. Nah, di niat sebulan penuh itu 3 hari kita sakit, apakah niat itu terputus? Dan kita malam itu niat lagi atau nyambung niat yang tadi gitu? Makasih Ustaz. Ya, itu diskusi di antara jumhur dengan Imam Malik. Kalau menurut Imam Malik, puasa Ramadan 29 atau 30 hari itu sepaket. Karena dia sepaket, boleh niat pertama untuk 1 bulan. Karena dianggap itu satu paket, nggak terpisah. Hari pertama, hari kedua bukanlah paket yang terpisah. Tapi dari hari pertama sampai hari 29 atau 30, satu paket utuh. Maka satu-satunya mazhab fikih yang membolehkan jamak niat 1 kali untuk 1 bulan itu Maliki. Jadi niatnya nawaitu shauma ramadana hadhihi sanah lillahi ta'ala. Sengaja saya puasa Ramadan di tahun ini karena Allah Subhanahu wa taala, satu paket. Tapi jumhur termasuk juga mazhab kita Syafi'i mengatakan enggak, ibadah Ramadan itu enggak satu paket. 1 hari itu independen, tidak ada kaitannya dengan hari puasa berikutnya. Nah, yang benar yang mana? Coba Bapak Ibu pikir. Kalau kita paketkan Ramadan itu 30 hari satu paket, seharusnya istiqomahnya, konsistennya, kalau tinggal 1 hari maka yang diulang bukan 1 hari, 30 hari itu. Karena kita niat sekaligus untuk 30 hari. Tapi faktanya di dalam syariat, kalau kita tinggal 2-3 hari puasa, yang diqadha 1 bulan atau 3 hari? 3 hari. Itu menunjukkan apa? Ibadah Ramadan 1 hari ini tidak ada kaitan dengan hari esok. Dia independen, tidak bisa dijadikan sepaket.
Nah, maka di dalam mazhab jumhur niat puasa Ramadan itu per hari bukan per bulan. Nawaitu sauma ghadin an ada fardhi syahri Ramadan hadhihi sanata lillahi ta'ala. Sengaja aku berpuasa esok hari. Kenapa esok hari? Karena Bapak Ibu, puasa wajib itu tidak boleh pagi hari. Beda halnya dengan ibadah sunnah. Puasa sunnah boleh asal sebelum zawalnya matahari. Tapi kalau puasa wajib, kalau puasa Ramadan atau puasa wajib, wajib niatnya itu di malam hari atau sebelum sholat subuh. Nabi yang bilang itu, man laisa lahu niyatun man lam yabit niyatahu fala siyamalahu. Barang siapa yang tidak memabitkan, mabit itu memalamkan niat, maka besok harinya tidak ada puasa bagi dirinya. Nah, maka untuk kehati-hatian, siapa tahu kita lupa niat per hari, maka Bapak Ibu silakan taufik. Taufik itu artinya menggabung dua pendapat ini. Bagaimana caranya? Nanti di awal Ramadan, kalau pakai Muhammadiyah berarti hari Rabu. Kalau pakai pemerintah insya Allah hari Kamis. Nah, Bapak Ibu malamnya langsung pasang niat sebulan. Nah, kayak yang dianjurkan oleh Imam Maliki tadi, nawaitu sauma ramadhana hadhihi sanah lillahi ta'ala. Sengaja saya niat puasa Ramadan di tahun ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung 1 bulan penuh. Nanti tiap harinya, malamnya waktu bangun sahur niat sekali lagi. Nawaitu shauma ghadin an ada fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Kalaupun nanti kita lupa, kita sudah ittiba, sudah mengikuti mazhab Maliki. Moga-moga dengan itu puasa ibadah puasa kita menjadi sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin seperti itu. Masih ada lagi kira-kira? Kalau nggak ada kita cukupkan. Ada ya? Oke, mungkin kita cukupkan karena ini terakhir. Mungkin Ustadz minta Ustadz doakan bersama doa. Mudah-mudahan kita sampai ke Ramadan, sampai ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini kita sama-sama bisa menempah diri untuk mendapatkan gelar takwa. Pada Ustaz kami persilakan. Ini salah satu waktu mustajabah doa itu inda nuzulil matar, pada saat turunnya hujan. Moga-moga ini pengajian benar-benar berkah bagi kita semua. Turun rahmat, bulan Sya'ban bulan yang penuh berkah, turun hujan juga membawa berkah. Maka kita disuruh berdoa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Rajab pada saat turunnya hujan. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita. Moga-moga Allah berkenan mengabulkan doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa atimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarruana wa takhashwana wa ta'abudana wa tammim taqsirana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana ya Allah fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyata fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut
Allahumma hawwin alaina fi sakaratil mauti wa najata minan nari wal afi indal hisab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma alif baina qulubil muslimin, Allahumma alif baina qulubina wa baina qulubil muslimin wa aslih dzata bainina wa bainihim. Allahumma la tusallit alaina bi dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la bainana syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma aslih dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mautana rahatan lana min kulli syarr birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zidna ilma wa wasi'na fi rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fi dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman bila zawal ya mubdi'an bila misal falakal hamdu wal minnatu wa syarafu ala kulli hal. Rabbana la tada'lana fi hadzal maqam dzamban ila ghafartah wa la dainan ila qadaitah wa la maridan ila syafaitah wa la hamman ila farajtah wa la dhalan ila hadaitah wa la mazluman ila nasartah wa la hajata min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yasartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salatu wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Warahmatullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Mujibas Sa'idin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya, terima kasih banyak kepada Ustadz Mizaj yang sudah memberikan ilmunya kepada kita semua malam ini. Alhamdulillah, dengan berakhirnya pengajian Ustadz Mizaj malam ini, maka pengajian menjelang Ramadan untuk kajian S3 Pekanan insya Allah kita sudah selesai.
dan kita akan selama bulan Ramadan kita istirahat, dan insya Allah kita lanjutkan di awal April. Tanggal berapa Bang Bun? Awal April? Nah, sekitar tanggal pokoknya di awal April kita mulai terus. Nah, itu 7 ya, 7 April insya Allah kita akan mulai terus, nanti akan kami buat pemberitahuannya di grup. Nah, terus ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan. Pertama, ke S3 Safari Subuh Sabtu juga Safari Subuh Sabtu nggak ada penutup. Kita terus lanjut. Bulan Ramadan juga kita tetap lanjut jalan. Insya Allah Sabtu ini Tarhib Ramadan juga temanya Tarhib Ramadan untuk jamaah secara umum, dan kita terbuka untuk umum, yaitu tempatnya di Masjid Raya Baitur Rahman, dan penceramahnya yang akan memberi bimbingan Tarhib Ramadan esok yaitu Tengku Muhammad Yusuf atau Abia Jinib. Insya Allah beliau sudah kayak saya konfirmasi lagi kemarin tadi, insya Allah Jumat beliau berangkat. Jumat itu belum tahu apakah Jumat itu di sini udah malam Jumat atau Jumat itu targetnya sampai subuh Sabtu, ya itu belum tahu. Mudah-mudahan beliau sehat selalu. Nanti kalau memang beliau nginap di Banda Aceh, rencana saya mau hubungi Pak Razali di Peniti biar nginap di situ gitu ya. Itu satu. Terus untuk bulan puasa kita alhamdulillah 4 kali Sabtu, alhamdulillah semuanya sudah, masjidnya udah oke, penceramah udah oke. Jadi tanggal, saya ulangi lagi mungkin supaya kita tahu, nanti kami edarkan juga tanggal 21 hari Sabtu tanggal 21 itu 21 Februari di Masjid Babul Iman. Kita mulainya jam 3. Jadi setiap Sabtu kita mulai jam 3 dini hari sholat tahajud. Sholat tahajud itu diimami oleh Ustadz Kaisar Aulia Kaisar Hafiz Aulia Kaisar Hafiz. Beliau yang mengimami sholat tahajud, dan insya Allah juga subuh beliau. Dan penceramahnya insya Allah Ustadz Isra Ahmad Syah, Isra Ahmad Syah, dosen UIN Araniri. Dan juga nanti Bung Aziz seperti biasa. Itu untuk tanggal 21. Sampai kegiatannya itu berarti sholat tahajud, sahur, habis itu langsung sholat subuh berjamaah, habis itu kita langsung dengan ceramah. Nah, ngopi-ngopinya nggak ada. Jadi itu mungkin, dan nanti mohon kita ramaikan. Dan bagi yang ingin berdonasi, berinfak untuk paket sahur, kami persilakan. Kita targetnya minimal 100 paket per Sabtunya. Kalau bisa ada 200 paket biar tidak ada jamaah yang nggak dapat. Nah, mudah-mudahan dapat semua sahur. Itu pertama. Terus tanggal 28 Februari insya Allah kita di Masjid Baitus Salam Atuk Pahlawan. Itu penceramah insya Allah Walid Rusli. Penceramah Walid Rusli, dan imamnya yaitu Ustadz Muhammad Nur Al-Hafiz, imam tahajud dan juga imam subuh. Terus beranjak di tanggal 7 Maret. 7 Maret insya Allah kita di Masjid As-Sadaqah Lamlagang. Itu penceramah Dr. Yusrizal, Biro Kesra pemerintah Aceh, dan imamnya imam tahajud dan juga imam subuh yaitu Ustadz Fatih Silmi, Ustadz Fatih Silmi Al-Hafiz. Selanjutnya tanggal 14 Maret. 14 Maret kita berkolaborasi dengan Masjid Darul Makmur Lembaroscape, yaitu penceramah Ustadz Ramadan Tosari. Nah, saya nggak tahu nih orang dari mana. Penceramahnya itu nanti dari Masjid Darul Makmur yang adakan. Sementara untuk imamnya insya Allah Ustadz Maulizar Akbar Al-Hafiz untuk imam Qiyamulail dan juga imam subuh insya Allah. Nah, itu mungkin jadwal di bulan Ramadan. Nanti akan kami kirimkan juga ininya. Mari sama-sama kita hidupkan Ramadan kita, apalagi terutama di malam harinya. Mari kita hidupkan supaya, dan di subuhnya juga,
supaya kita dapat keberkahan dan Ramadan kali ini betul-betul bisa mendidik kita menjadi lebih baik. Itu aja mungkin, dan saya mewakili rekan-rekan pengurus Yayasan Safari Subuh Sabtu S3 dan juga panitia kajian S3 Pekanan. Pertama mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1447 Hijriah. Semoga kita menjadi hamba yang bertakwa, dan juga kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Banyak mungkin kesalahan-kesalahan kami baik sengaja maupun tidak disengaja. Mohon dimaafkan. Kalau Ustaz Miza bilang tadi perlu ditanya mungkin apa kira-kira bisa dimaafkan Bapak-bapak? Iya. Karena ini menyambut Ramadan masalahnya. Kalau guru saya bilang menyambut Ramadan itu harus bersih. Kalau ada utang bayar utang, dibilang. Kalau ada ini pokok bersih, nggak boleh ada nyangkut supaya Ramadannya mulus. Alhamdulillah kita udah dimaafkan Pak. Begitu juga kami, insya Allah kami maafkan. Mungkin ada kesalahan-kesalahan, mungkin kue nggak enak, capek-capek datang dari Kaju, dari Muntasik, snacknya nggak enak, kami mohon dimaafkan. Itu mungkin malam ini. Dan untuk penutup, alhamdulillah malam ini kita ada kenduri busi mano. Jadi mudah-mudahan, dan kami adakannya untuk 100 porsi. Cuman kenapa enggak kami buat pengumuman? Pengalaman kemarin di Maulid, kami buat pengumuman membludak itu datangnya. Jadi makanya kami enggak buat pengumuman kan. Sepakat dengan pengurus jangan dibuat pengumuman ada kendurinya. Karena nanti takutnya membludak kayak kemarin, banyak jamaah kemarin tuh enggak datang, enggak kebagian. Akhirnya Rabu depannya kami buat lagi, kami pesan lagi biryaninya supaya yang belum dapat lagi. Nah malam ini makanya kami, cuman itulah nggak diumumkan, nggak meludak. Nggak apa, nanti kalau yang insya Allah ini juga karyawan Bas Kopi juga kami undang juga untuk kenduri. Mungkin ada beberapa di sini, silakan nanti. Kalau ada juga lebih nanti mungkin ada yang mau pulang juga persilakan. Cuma mungkin tempat nggak ada perlu atau apa. Itu aja mungkin. Mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah, yang salah datang dari kami, mohon diperbanyak maaf. Kita mungkin makannya di atas ini aja. Abana, Bang Beri, makan di atas, di bawah, oh bawah. Nah, kita ikutin arahan panitia aja. Ustaz misalnya tinggal, oh boleh. Oke, berarti jamaah silakan kita makan di bawah. Mungkin foto-fotonya sambil makan aja malam ini. Sekian, terima kasih banyak maaf. Sudah doa, sudah selawat, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.